Apa Allah salah menurunkan hujan itu? Kira-kira tidak akan pernah salah Allah itu menurunkan hujan. Anak kita nakal, kita tidak berkuasa. Anak kita mungkin lemah daripada kita tidak bisa berkuasa. Dengan marah kita mereka akan berubah. Tidak ada satupun manusia itu bisa berubah hanya karena dimarahi oleh orang tuanya. Yang ada adalah anak itu makin takut dengan orang tuanya, makin menjauh dengan orang tuanya. Ujung-ujungnya kalau sudah melihat orang tuanya seperti melihat algojo, ujung-ujungnya yalah Pak algojo datang ya. شطم من روحي ولا غمض في ليلة. Allah yang menilai bagaimana silaturahmi. Adalah tata cara silaturahmi adalah Pak di dalam Al-Quran atau dalam hadis? Tidak ada kan? Artinya ternyata silaturahmi yang penting momennya silaturahmi. Terserah acaranya mau siang atau malam, ya kan? Tidak ada persoalan. Mau di rumah, mungkin suatu saat di pantai, terserah aja. Ya kan? Artinya agama itu sangat luas sekali, sehingga Allah berfirman, yang penting kalian itu kata Allah, fa'ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Jadi agama itu enak sekali ternyata, berbuat baik. Tidak bisa kita melaksanakan sholat tahajud, sholat duha. Tidak bisa sholat duha bersedekah. Tidak bisa bersedekah berkata yang baik. Tidak bisa berkata yang baik, kata agama diam. Enak sekali kan agama ini kan. Jadi bagaimana kita memulai memandang agama Islam itu sesuatu yang sifatnya indah ya. Seperti kalau wanita, ibu-ibu memandang bunga itu indah atau jelek biasanya? Indah kan? Nah, pandanglah agama kita itu adalah sesuatu yang sifatnya seperti kita memandang bunga, yang bisa memberikan cita rasa kepada diri kita, yang bisa memberikan sumbangan kepada diri kita. Wa kaifa fiha li ahwalil khuluqi ilal jannah aw finnar. Bagaimana soal kelakuan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga atau neraka? Gitu kan? Di dalam agama gitu juga kan? Maka jawabnya wabil jawabi biha, maka dijawab persoalan itu dengan memahami pertama, Allah yaumuddin au maliki yaumiddin. Allah itulah pemilik, Allah itu adalah raja yang menentukan orang masuk surga dan masuk neraka. Karena kalau demikian apa? Kalau demikian persoalannya tidak jadi soal. Ambil saja agama itu semampu kita, yang mana bisa kita lakukan. Yalah. Ambil saja agama itu mana yang kita bisa lakukan. Kemudian soal masuk surga dan masuk neraka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu basic kita di dalam beragama. Apa kita disuruh harus menghafal Al-Quran sebiji berapa 6.666 ayat? Kalau sudah dihafal, apa kita pasti masuk surga? Itu kan? Pak Anwar apalah satu atau berapa juz apa? Artinya apa? Hafal Al-Quran. Sekarang sudah ada media sosial apa? Android Al-Quran kan sudah ada kan? Nah, kalau bapak-bapak kapan aja bisa buka. Ternyata hanya dengan teknologi bapak-bapak sudah bisa hafal Al-Quran. Dengan syarat satu Android Quran, satu di tangannya lah. Berarti luar biasa kan Allah menciptakan Android Al-Quran ini ada di dunia. Kita bisa baca Quran ini. Kalau dulu kita kalau mau baca Quran tuh harus ngambil Quran. Iyalah, harus kemana dulu atau di satu tempat. Sekarang ini waktu saya berangkat haji, saya terkejut melihat di Masjidil Haram di depan dekat Ka'bah itu, saya melihat orang membuka handphone. Terkejut saya. Masih terkejut juga saya diganti. Astagfirullah, kata saya. Dia mengaji Al-Quran dengan Android, dengan apa? Dengan handphone. Handphone ini tidak bisa dimusuhi, teknologi ini tidak bisa dimusuhi. Banyak orang ketika orang aktif dalam agama, menghayati agama, mereka memusuhi teknologi. Teknologi ini tidak bisa dimusuhi, dimarahin nggak bisa. Dulu ada zaman radio,
Dulu ada zaman TV, sekarang ada zaman zaman serba canggih nih kan. Jangan-jangan nanti silaturahmi di dalam handphone aja nanti nih. Ya kan? Malas ini satu, malas ini malas, akhirnya dalam handphone aja. Nah, ya lah, bayangkan ini manusia, ini teknologi ini bisa dimusuhi. Teknologi ini memang dibangun oleh manusia, namun hakikatnya biiznillah diizinkan Allah terjadi ada dalam kehidupan ini. Ternyata teknologi ini hanya soal bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Ya kan? Ternyata baju ini sebenarnya teknologi juga sebenarnya. Cuma kita kerap kali melihat baju ini tidak teknologi. Nah, betapa agama kita itu Allah Subhanahu wa taala itu menyusun firman-firman-Nya, menyatakan memberikan Al-Qur'an itu sudah sebegitu lengkap dan indahnya dan tidak serumit yang kita pikirkan. Seolah-olah selalu hukum. Contoh, ini belajar kita memahami Islam dari hati nurani. Jadi judulnya ini sebenarnya memahami agama Islam dari hati nurani, bukan dari akal kita, bukan dari ilmu. Apa dari hati nurani? Contoh, anak kita berbuat salah. Nah, model umur gitu atau lebih besar dari itu gitu kan. Ambil piringnya, karena melihat ibunya mau masak, ambil juga piringnya. Anaknya perempuan kan, jatuh piring. Kita marah-marah, kenapa ini tidak hati-hati dan sebagainya, macam-macam kan kita marah-marah sebagainya. Pertanyaannya adalah, bisakah piring itu kembali lagi seperti asal? Bisakah kita dengan memarahi anak-anak kita habis-habisan seperti itu, nanti dia tidak akan berbuat lagi? Tidak ada jaminan. Seperti kita ketika menyekolahkan anak kita harapkan anak kita pintar, tapi setelah keluar sekolah apa dia? Hah? Ini kata orang tuanya, saya yang tidak sekolahnya kurang lebih aja dengan hanya lulus sekolah gitu kan. Kadang-kadang orang tua terus ya. Tapi apakah kita marahi anak kita? Anak lihat rapot, nilai rapot ranking 40. Nak sini nak, di kelas Anda itu berapa orang muridnya? 40 lah. 40 lah. Oh, anak yang 40. Kita marahi naik lah nilainya. Bisa naik 40, bayangkan muridnya 40 juga. Sini nak, apa bah? Kita berdoa aja nak kami beda ngaran anak muda. Ya Allah, mudah-mudahan anak pun ngaran si anu ini nah pintar ya Allah, berbakti pada orang tua ya Allah, bisa mencari rezeki nanti dia hidup dan termasuk hambamu yang kau pilih untuk menjadi ahli surga. Amin ulang gitu. Ternyata kita ini tidak ada kekuasaan apa-apa dalam hidup kita ini. Bahkan terhadap anak kita pun kita tidak bisa berkuasa atas mereka. Ya, sudah besarnya nanti mulai besar dia mulai memilih. Jangan apa sekarang, bayangkan. Jodohnya saja orang tua sekarang susah mengarahkan anaknya untuk mendapatkan jodohnya. Iyalah, mungkin merasa sudah yang anak-anaknya sudah kawin gitu. Terutama kita kan, nggak bisa apa-apa kita. Dia punya pilihan sendiri. Anak perempuan ini gampang aja nanti jodohnya habis dikawinkan dengan si A, sudah dia mungkin mau aja. Ternyata setelah dia dewasa Pak, mau orang tuanya mau menjodohkan dengan si A, ternyata apa dia sudah punya kenalan laki-laki lain dulu toh, apa terdiam orang tuanya. Coba hidup di dunia ini kita memang tidak ada kekuasaan. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani waqtiradu an aqdarillah fa innahu fiha mautuddin. Karena itu kata Syekh Abdul Qadir, berpalingnya engkau dari tirai-tirai takdir, kekerasan takdir, itu samalah engkau itu sudah mematikan agama kamu dalam diri kamu. Mati agama kamu. Gimana contoh? Toh hujan turun, hujan marah-marah gitu. Nggak jadi ke arisan berapa ini, gitu kan? Atau tidak bisa jalan ini, tidak bisa ini, tidak bisa gara-gara dan kita marah-marahin. Padahal yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita melawan takdir itu? Tidak bisa. Kenapa harus kita marah? Apa Allah salah menurunkan hujan itu? Kira-kira tidak akan pernah salah Allah itu menurunkan hujan. Anak kita nakal, kita tidak berkuasa.
Anak kita mungkin lemah daripada kita. Kita tidak bisa berkuasa dengan marah kita mereka akan berubah. Tidak ada satupun manusia itu bisa berubah hanya karena dimarahi oleh orang tuanya. Yang ada adalah anak itu makin takut dengan orang tuanya, makin menjauh dengan orang tuanya. Ujung-ujungnya kalau sudah melihat orang tuanya seperti melihat algojo, ujung-ujungnya yalah Pak algojo datang ya. Kalau ibunya mungkin dianggapnya apa, jadi apa, Pak Ratu datang ya. Macam-macamnya gelar. Si anak memberi gelar kepada orang tua gara-gara apa? Takut dengan ayah dan ibunya. Mungkin ibunya cingkebeleng ini jar. Apa lagu-lagu anak-anak tuh diberi gelarnya macam-macam. Di sisi dia berbicara seperti itu, kenapa? Makin menghindar dia dengan orang tuanya. Ujung-ujungnya kita orang tua rugi juga. Dia jauh dengan kita. Lebih baik dia dekat dengan kita, sambil kita belai, sambil dengan kasih sayang, dia pun akan tumbuh menjadi manusia yang baik. Sungguh suatu kejadian